belajar ilmu urip rek. Ada beberapa ilmu urip atau ilmu kehidupan yang saya dapatkan dari beberapa guru saya dan juga beberapa orang yang berpengalaman dalam hal ini. Yang pertama, ada banyak laki-laki yang pada usia muda maupun ketika usia dia menjelang matang, dia berjaya. Lantas kemudian ketika dia pada usia senja, itu kebanyakan juga menderita, bahkan tidak memiliki harta yang cukup untuk menopang dirinya. Konon katanya kila itu lantaran ketika dia masih berjaya, dia menyia-nyiakan istrinya. Ada yang sering melakukan KDRT, baik secara fisik, mental maupun psikologis. Ada pula yang melakukan perselingkuhan, hingga kemudian kejadiannya bisa dijumpai dimanapun. Di usia senja, maka kemudian balasan-balasan yang dia terima itu langsung dari Allah. Oleh karena itu, ini bagi laki-laki yang saat ini menjadi suami, ayo kita muliakan keluarga kita cintai istri kita, dan jangan pernah melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kepada istri kita, apalagi melakukan perselingkuhan. Kasus yang terjadi sudah banyak, dan kita berharap ini tidak menimpa kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, karena ini bagian dari ilmu hidup. Jadi ketika masa kita jaya, kita harus ingat siapa yang mendampingi kita, dan jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencederai keharmonisan rumah tangga, termasuk soal perselingkuhan. Di satu sisi ada juga sesuatu yang menarik, yaitu beberapa orang yang menghindari perselingkuhan dan justru melakukan poligami atas izin dari istri. Sawang sinawang kata orang Jawa, itu kehidupannya justru lebih membaik ya. Walaupun tentu saja setiap keluarga, setiap rumah tangga memiliki masalah masing-masing. Oleh karena itu, mari kita hindari tindakan-tindakan yang sifatnya KDRT. Karena beberapa kali saya menjumpai beberapa kejadian yang semacam itu. Oleh karena itu, ayo wis ya, hindari tindakan-tindakan KDRT semacam itu. Ilmu urip yang kedua tetap berkaitan dengan masalah kehidupan rumah tangga. Apabila seseorang utang tanpa sepengetahuan pasangan dalam rumah tangganya, biasanya kesulitan untuk melunasinya. Oleh karena itu memang dibutuhkan transparansi dan juga saling pengertian, dan juga bisa mengempet kebutuhan dalam rumah tangga. Artinya kita belanja sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, dan setidaknya hal ini bisa untuk menjadi palang pintu agar tidak terjadi kebablasan di dalam soal manajemen keuangan. Jadi kalaupun kita kemudian terpaksa hutang kepada siapapun, setidaknya juga kita harus pengetahuan pasangan kita juga atas seizin dia, sehingga kalaupun ada apa-apa pasangan kita juga mengetahuinya. Ilmu urip yang ketiga ini saya dapatkan dari ibu saya. Ibu saya pernah berpesan, kalaupun kita memiliki hajat, menunaikan ibadah, di mana ibadah tersebut mengeluarkan banyak materi, maka setidaknya uang yang kita tabung atau kita persiapkan untuk kebutuhan ibadah tersebut, semisal ibadah kurban, umroh maupun haji, jangan pernah dipakai untuk kebutuhan yang lain walaupun dengan alasan kepepet. Mengapa? Kata ibu saya, uang yang kita persiapkan dan kita niatkan untuk menjalani ibadah yang membutuhkan materi yang tidak sedikit itu, kalau terpaksa dipakai untuk kebutuhan yang lain, biasanya setelah itu uangnya habis dan kita kesulitan untuk mengumpulkannya kembali.
Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini sudah azan Isya. Terima kasih rek. Belajar ilmu urip lanjut besok yo.